sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayuzamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulub ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Abror yang dirahmati oleh Allah, para ustadzah, para ibu hajah, segenap pengurus yang berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan yang sudah kita baca barusan, apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada catatan atau ada pengingat yang sudah kita bahas dalam pembahasan kitab sebelumnya, bahwasannya dalam melaksanakan sholat, mendirikan sholat yang sesungguhnya, kita dilarang tengok-tengok, begitu ya Bu? Dilarang kita menengadahkan muka kita ke langit juga nggak boleh, tengok-tengok juga nggak boleh. Ngelirik, gimana ngelirik? Boleh. Nah, larangan iltifat atau larangan tengok-tengok dalam sholat ini mulai dari makruh sampai ada yang mengharamkan. Suatu hari Rasulullah pernah sholat, kemudian menengadahkan wajah mulia beliau ke langit karena khusyuknya, maka turunlah ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sampai situ Rasulullah langsung pelan-pelan menundukkan wajahnya. Inilah mulai di sini mulai bahwasannya sholat itu kita harus menundukkan wajah kita. Sholat itu jangan menengadahkan wajah kita, apalagi tengok-tengok. Tengok ke kanan 03, tengok ke kiri 01. Bu, paham apa orang ini? Jangan tengok-tengok. Itu yang diajarkan dan dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini ada juga pengingat dan juga ada catatan. Meskipun sholat itu suatu yang sifatnya baik, tetap ada batasannya.
sesuatu yang sifatnya sangat bagus tetap ada batas-batasnya. Satu contoh misalnya, ibu baca Quran cakep apa enggak bu? Cakep nggak baca Quran? Coba dia baca Quran pakai mic jam 1:30 malam. Cakep apa enggak? Pakai mic, pakai mic di Masjid Al-Abrar. Iya, besokannya orang pada datang ke rumah. Lu waras pada nanya. Jadi ada tempat-tempatnya. Demikian juga sholat. Ada beberapa waktu yang memang kita diharamkan sholat. Segitu bagusnya sholat, tetap ada waktu-waktu tertentu yang memang kita dilarang untuk sholat. Ada di halaman 158 baris yang ketiga. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu tahriman. Salatun indal istiwa'i. Istiwa. Illa yauma jumu'atin. Wa ba'da adati subhin wa asrin. Hatta tartafi'a wa taghruba syamsun illa lisababin. Sampai situ saja, nanti kita lanjutkan pembahasannya. Dimakruhkan, makruhnya dengan makruh tahrim, makruh yang haram. Salatun indal istiwa, salat ketika matahari tepat di atas kepala kita, namanya istiwa. Istiwa itu tepat ada di tengah-tengah, artinya ada di atas kepala kita. Kemudian ini dikecualikan, tidak boleh kita sholat saat matahari tepat ada di atas kepala kita, illa yauma jum'atin, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh aja sholat pas matahari ada di tengah, di atas kepala kita, ini diperbolehkan. Tapi selain hari Jumat tidak diperbolehkan. Kemudian kapan lagi? Wa ba'da ada'i subhin, dan setelah melaksanakan sholat subuh, wa asrin, dan sholat asar. Tidak boleh setelah subuh kita sholat, setelah asar kita sholat, asarnya udah sholat, subuhnya udah sholat lagi, nggak boleh. Hatta tartafi'a, kalau waktu subuh sehingga matahari itu tinggi atau naik. Wa taghruba syamsu, kalau waktu asar hingga terbenam syamsun, matahari. Illa lisababi ghairi mutaakhirin, kecuali dengan sebab yang di sini diartikannya apa itu bu? Terbelakang. Mutaakhir itu sebab yang akan datang. Kalau saya artikan, kalau di sini diartikan terbelakang. Karok atai tahiyatin, seperti 2 rakaat tahiyatul masjid, wa wudu'in, dan 2 rakaat sunnah wudu, wa kafaitatin, dan seperti sholat bayar atau sholat qadha. Lam yuqsad ta'khiruha ilaiha, yang tidak dimaksudkan ta'khiruha, mengakhirkan atau membelakangkan sholat, ilaiha, kepada waktunya. Ada 3 waktu yang disebutkan di sini. 3 waktu kita dilarang. Larangannya ini makruh. Makruh ada 2 macam. Yang pertama ada yang namanya makruh tanzih, ada yang namanya makruh tahrim. Dua-duanya kalau dilakukan ibadah kita nggak jadi batal artinya. Bedanya kalau makruh tanzih, jika dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau makruh yang disebutkan di sini, makruhnya makruh tahrim, ini kalau kita lakukan berdosa. Walaupun ada ulama yang mengatakan makruhnya makruh tanzih, nggak dosa, tapi sholatnya percuma aja, nggak jadi. Makruhnya makruh tanzih, sebagian ulama mengatakan tanzih, jadi tidak dosa. Tapi di sini sesuai yang kita baca, musannif pengarang di sini menyampaikan pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya makruh tahrim, kalau dilakukan ya berdosa. Apa itu? Sholat di 3 waktu. Pertama yaitu saat matahari tepat di atas kepala kita. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, matahari berada di atas kepala kita ini kan sulit kita ngukurnya, karena waktunya cuma sebentar. Kalau kita berdiri dan matahari tepat di atas kepala kita, begitu sudah condong ke arah barat, kan pagi kan sana,
pagi kan di timur, di wetan ya Bu. Terus pas di atas kepala kita nggak boleh sholat. Tapi begitu dia udah ke arah barat, udah condong sedikit aja, itu udah boleh, karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Itu udah boleh. Jadi batasnya atau waktunya itu sangat halus. Yang dilarang di sini kalau kita niatin atau kita memang sengaja sholat, gue pengen tahu larangannya gimana sih, apa terus jadi bagaimana sih kalau sholat. Nah kalau kita niatkan seperti itu maka hukumnya makruh tahrim, artinya makruh yang kalau dilakukan itu bisa sampai dosa, apalagi dengan tujuan nantang atau dengan tujuan melanggar agama. Ini yang pertama, yaitu matahari tepat di atas kepala kita sehingga matahari condong ke barat sedikit saja, itu udah boleh lagi. Kalau pas di atas kepala nggak boleh. Ini dilakukan selain hari Jumat. Artinya kalau di hari Jumat boleh-boleh aja Bu. Di hari Jumat melakukan sholat pas matahari atau bertepatan matahari ada di atas kepala kita, maka di hari Jumat tidak apa-apa. Apalagi orang laki, daripada ngantuk di masjid, bangun aja, udah bangun sholat dari 2 rakaat. Pas matahari di atas kepala kita nggak apa-apa, diperbolehkan. Ini pengecualian di hari Jumat. Pengecualian satu lagi, tempatnya Bu, ini berlaku selain di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tidak apa-apa. Ada penjelasan di sini, penjelasan dari sumber-sumber kitab lain. Kalau di Masjidil Haram, meskipun waktunya pas matahari di atas kepala kita, itu tidak apa-apa. Mau hari Jumat atau selain Jumat itu diperbolehkan. Kalau ibu besok berangkat, bulan besok berangkat umroh, ya sholat habis tawaf nih, kemudian ibu sholat, maka pas di atas kepala nggak apa-apa, karena tempatnya di Masjidil Haram. Ini tempat yang dikecualikan. Pertama, ini waktu pertama yang terlarang kita sholat. Kemudian waktu yang kedua, setelah subuh, udah selesai sholat subuh, nggak ada sholat Bu, udah selesai sholat subuh, makruh tahrim, makruh yang hampir-hampir haram hukumnya, tidak boleh kita sholat lagi. Habis subuh udah nggak ada sholat lagi, udah selesai. Ya bikinin kopi, kalau habis subuh mah ya bikinin kopi, suapin lagi, masih ada yang suapin lagi, siapin maksud saya, siapin sarapannya habis subuh, udah tidak ada sholat lagi. Kapan batas waktunya boleh sholat lagi? Hingga matahari tinggi, artinya hingga matahari sampai 1 tombak, ukurannya kira-kira 2 meter atau 1 meter kalau kita lihat dari cakrawala, itu sudah masuk waktu sholat duha, boleh. Tapi kalau masih baru banget selesai sholat subuh, udah nggak ada sholat, istirahat dulu, karena hukumnya makruhnya tahrim, makruh yang hampir-hampir haram. Kemudian waktu yang ketiga, yaitu saat selesai pelaksanaan sholat asar. Selesai pelaksanaan sholat asar, sudah tidak ada sholat lagi. Makruh hukumnya kita udah sholat asar terus sholat lagi, ini hukumnya makruh tahrim, artinya hampir-hampir kepada haram, nggak boleh. Udah habis asar mah gorengin pisang, iya apa habis asar yang enak, yang zikir-zikir yang lain, nggak usah sholat lagi, karena setelah selesai sholat asar udah tidak ada sholat lagi. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini dilakukan, ini hukumnya makruh tahrim jika dilakukan tanpa sebab yang akan datang atau sebab yang berbarengan. Contoh begini, kalau tanpa sebab, tidak ada sebab apa-apa, sebab yang akan datang yaitu seperti sholat yang akan datang, seperti sebab yang akan datang, sebab yang terakhir, maksudnya terbelakang. Sebab yang datang seperti ada jenazah, kita udah sholat asar, tiba-tiba ada jenazah dan kita diminta buat sholatin, nggak apa-apa, itu boleh, karena itu ada sebab. Sebabnya sebab yang mutaakhir atau sebab yang datang belakangan. Satu lagi boleh juga kalau ada sebabnya sebab muqorin atau sebab yang berbarengan.
Sebab yang berbarengan itu, contoh ada gerhana matahari. Kita udah selesai sholat asar, ternyata ada gerhana matahari, boleh kita sholat lagi. Itu namanya ada sebab yang berbarengan. Sebab yang berbarengan. Contoh sebab yang berbarengan di sini, tahiyatul masjid itu berbarengan. Kita memang habis asar masuk masjid lagi, mau nunggu maghrib misalnya, boleh karena ada sebab berbarengan. Atau seperti yang disebutkan di kitab di sini, sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini sholat yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, sahabat Nabi. Beliau selalu setiap habis wudhu sholat. Kemudian Rasulullah tanya kepada Bilal, ya Bilal, Rasulullah belum tahu sebelumnya. Kemudian Rasulullah tanya, ya Bilal, wahai Bilal, aku mendengar telapak kakimu atau suara terompahmu ada di surga, kata Rasulullah. Emang amalan apa yang engkau lakukan? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Bilal. Kemudian Sayyidina Bilal, aku tidak pernah satupun wudhu yang aku lewatkan kecuali dengan sholat setelahnya. Bagus Bilal, jadilah itu yang namanya sunnah wudhu. Sunnah wudhu tidak diajarkan atau tidak Rasulullah yang mengajarkan pertama kali, tapi sahabat Bilal. Ini menunjukkan bahwa ada ibadah-ibadah yang memang merupakan amalan para sahabat. Nabi gak mengamalkan, tapi oleh Nabi diizinkan. Boleh gak kita ikutin? Boleh. Dan itu bukan bid'ah, itu bukan sesuatu yang mengada-ngada. Kembali ke permasalahan ini, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, ini termasuk sholat sunnah yang boleh dilakukan meskipun setelah asar, meskipun setelah subuh, karena ada sebabnya, yaitu sebab yang berbarengan atau sebab yang datang kemudian. Yang tidak boleh, ibu-ibu, sebab yang tidak boleh, sebab yang datangnya itu, maaf, saya ulang sedikit lagi, saya ralat. Yang tidak boleh barusan nih, yang tidak boleh, yaitu sebab yang datang belakangan. Sebab yang datang belakangan artinya sudah terdahulu, seperti sholat qadha. Sholat qadha dan niatnya memang ibu menyampaikan, memang ibu melaksanakan sholat itu setelah asar. Punya utang, utangnya sholat subuh. Nah kemudian zuhur belum sempat bayar, habis sholat asar sengaja pengen melaksanakan ini pengen melaksanakan sholat qadha ini, menyengaja melakukan sholat qadha, menyengaja melakukan sholat bayar atau sholat utang, disengaja dilakukan di waktu 2 tadi, setelah asar atau setelah subuh, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak sengaja boleh. Jadi di sini kesimpulannya ibu-ibu, setelah asar, setelah subuh tidak ada sholat lagi kecuali ada sebab yang sebabnya itu datang berbarengan atau sebabnya itu datang belakangan. Enggak boleh sebab yang akan datang. Sebab yang datang belakangan itu seperti tadi sholat jenazah berbarengan, kemudian yang datangnya itu sebelumnya atau belakangnya itu seperti sholat qadha, asal jangan diniatin aja, asal jangan diniatin, sengaja bayar nggak apa-apa. Ibu punya utang, kemudian melaksanakan setelah asar, kalau enggak niat untuk menentang larangan maka tidak apa-apa. Tapi kalau niat untuk menentang larangan nggak boleh. Yang tidak boleh itu kalau sebabnya sebab yang akan datang. Contoh begini, ini sholat yang disebutkan di sini boleh semua. Tahiyatul masjid boleh, sholat sunnah wudhu boleh, sholat qadha boleh, asal jangan niat nentang atau nerjang larangan agama. Yang nggak boleh sebab yang akan datang, belum wujud sesuatunya, tapi baru akan wujud nanti. Apa itu? Saya punya hajat Ustadz, saya punya hajat supaya nanti nyunatin cucu saya lancar semua dan rizkinya ada. Saya punya hajat itu. Saya tanya sama ibu, nyunatinya udah belum?
belum. Sholat hajat habis asar, sholat hajat habis subuh nggak boleh, karena ada sebab, tapi sebabnya sebab yang belum terjadi, sebabnya sebab yang akan datang. Yang diperbolehkan itu sebab yang terdahulu atau sebab yang berbarengan. Kalau sebab yang akan datang nggak boleh. Contoh lagi misalnya sholat istisqa, Bu, tahu sholat istisqa? Sholat istisqa, sholat minta hujan. Waktu sholat udah ada hujan belum, Bu? Belum. Berarti itu baru akan datang nanti. Sebabnya adalah sebab yang akan datang. Nggak boleh. Nggak boleh setelah asar atau setelah subuh. Inilah 3 waktu di mana kita dilarang melaksanakan sholat. Meskipun sholat itu adalah afdolul ibadah, sholat adalah ibadah yang paling utama, tetap diberikan batasan oleh Allah. Diberikan batasan sebagaimana kita tahu di sini. Tambahan sedikit, dalam satu penjelasan para ulama juga mengambil riwayat dari Rasulullah, selain 3 waktu ini dilarang juga melakukan sholat ketika matahari pas banget baru terbit, nggak boleh. Dan juga matahari pas banget sedang tenggelam, sedang terbenam atau sedang terbit, nggak boleh. Karena kata Rasulullah, di situ setan menyerupai, atau di situ setan mengikuti keluarnya matahari. Setan mengikuti keluarnya matahari, waktu terbenam juga setan mengikuti, dan disitulah orang-orang kafir saat itu menyembah matahari. Ada setan di situ. Maka kita dilarang di 2 waktu yang saya tambahkan tadi, saat matahari berbarengan matahari terbit atau berbarengan matahari tenggelam. Untuk menjaga supaya aman, supaya lebih hati-hati, maka habis subuh udah jangan ada sholat lagi. Begitu juga habis asar udah jangan ada sholat lagi, kecuali ada sebab bebarengan seperti ibu habis wudhu atau tahiyatul masjid, atau ada sebab yang terdahulu yang udah lewat, ibu lagi bayar qadha. Kalau sebabnya sebab yang belum terjadi baru akan datang, jangan. Sholat hajat nggak boleh, sholat istisqa juga nggak boleh. Wa tanzihan sholatun bimudafaati hadatin wa bihadrati ta'amin yatuqu ilaihi wa bitariqin fi bunyanin wa makbaratin, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kesempatan kali ini saya minta lebih awal karena ada keperluan. Doakan, saya mau pergi ke tempat guru ke Rembang. Saya doakan juga ibu-ibu mudah-mudahan keturunan barokahnya, barokah dari guru-guru saya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.